Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial membuat web service dengan Lumen. Nah, pertama-tama apa itu Lumen? Lumen adalah micro framework dari Laravel. Laravel ini adalah framework PHP yang mana untuk memudahkan kita membuat PHP. Bedanya Lumen dan Laravel adalah si Lumen ini adalah micro framework di mana ini digunakan untuk membuat project-project sederhana dan kecil, kemudian Laravel sendiri adalah project untuk membuat project-project besarnya. Oke, langsung saja. Sebelum itu, kalian harus siapkan dulu aplikasi yang namanya Composer. Composer ini adalah package library dari PHP yang harus kalian download. Kalian bisa download di Google. Kemudian ada Postman, ini untuk web service-nya. Kemudian juga ada XMPP, ini untuk nanti ke database-nya. Langsung saja. Pertama buka dulu CMD, lalu ketikkan Composer. Kita cek di sini Composer sudah aktif. Nah, langsung saja kita buat project barunya dengan ketikan Composer create project prefer this Laravel / Lumen. Nah, di sini nama projectnya apa? Di sini bebas aja. Di sini saya kasih Lumen atau latihan. Nah, tapi kebetulan di sini saya sudah membuatnya sebelumnya. Projectnya di sini namanya itu Lumen UTS. Jadi saya udah nggak bakal buat lagi project baru biar cepat aja. Kalian enter, lalu biarkan si ini berjalan sampai selesai. Setelah selesai, kalian bisa close atau bisa minimize CMD nya. Kemudian kalian pergi ke local disk C untuk melihat apakah projectnya sudah jadi. Posisinya defaultnya di user. Kemudian kita cek, di sini sudah ada. Nah, ini dia. Kemudian kita akan ke disk lagi, kita ke properties. Sekarang kita mau supaya si PHP ini bisa dijalankan juga di CMD, ke environment variable, lalu kita ke path, kita edit di path-nya, lalu tambahkan XMPP PHP. Di sini saya sudah menambahkannya, jadi tidak perlu menambahkan lagi. Teman-teman tinggal menambahkan seperti ini, lalu klik OK, OK, dan selesai. Di sini instalasi untuk project baru sudah berhasil. Untuk mengeceknya, teman-teman bisa ketikkan di sini dulu php-s localhost 8000 int public, lalu enter. Oh maaf, salah sedikit. Di sini lupa, saya harusnya itu pindah dulu ke project yang kita buat tadi. Jadi kita ke cengdir Lumen UTS. Nah, setelah ini baru kita masukin tadi lagi PHP as localhost 8000 public, enter. Di sini sudah started. Lalu kita buka di browser, cek dengan ketikkan perintah seperti ini, localhost 8000. Ketik 2 8000, lalu enter, dan hasilnya ini Laravel sudah berhasil. Kemudian kita ke text editor selanjutnya. Di text editor kita akan pertama kalian nanti harus buka dulu si foldernya tadi, folder project yang ada di PC di user itu, di local disk C user ini, lalu kalian select folder. Tapi di sini saya sudah membukanya sebelumnya ya, ini. Dan inilah isi dari library yang tadi kita download di CMD. Nah, selanjutnya kita pergi ke database. Oh, kita pergi ke Bootstrap. Nah, ini
lalu kita ke apps. Nah, di sini teman-teman harus uncomment dua ini. Jadi sebelumnya posisi defaultnya itu seperti ini ya, seperti ini, ada komennya seperti ini, dan teman-teman tinggal hapus saja dengan di delete, atau kalian blok, kemudian kalian tekan Ctrl dengan ditambah garis miring, maka akan jadi seperti ini. Nah, ini sudah selesai di sini. Lalu kita pergi ke vendor env. Nah, di env ini kita harus merubah. Di sini kita ganti nama di database ini menjadi hotel service. Kalau di sini saya hotel service sudah saya ubah. Kemudian username-nya ini kita root, namanya root, kemudian passwordnya dikosongkan saja. Nah, setelah itu teman-teman juga harus buat database di phpMyAdmin. Di sini di localhost, buat database baru yang namanya sama, hotel_service, seperti ini. Lalu kan create. Setelah itu akan jadi ada di sini. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan membuat tabel pada database-nya. Caranya adalah kalian ke terminal ini. Bagaimana cara ke terminal? Cara ke terminal adalah kalian ada di pojok di atas ini ada terminal, klik, lalu klik new terminal. Nah, langsung kita ketikkan di sini ketikkan php artisan make migration create. Nama tabelnya apa? Di sini nama tabelnya saya hotels. Lalu kalian enter. Setelah di enter, maka selanjutnya setelah di enter, selanjutnya kita pergi ke database di sini, lalu ke migration. Nah, di sini ada file PHP di mana ini adalah yang tadi sudah kita buat. Nah, kemudian pada bagian skema create hotel, nih tabel hotel ini kita tambahkan fieldnya. Di sini saya ada fieldnya untuk ID, room, description, dan price. Seperti ini. Untuk increment ini adalah untuk mengurutkan, string ini untuk string, text untuk text, dan integer itu untuk integer atau angka. Setelah kalian mengetikkan ini, di sini isinya bebas ya, apa aja boleh banyak, boleh segini juga nggak apa-apa. Saya kebetulan buat cuman segini. Nah, setelah itu kita pergi ke terminal lagi. Kita ketikkan php artisan migrate, lalu enter. Setelah di enter, kita klik ke browser. Nah, lalu kita ke hotel service, dan inilah hasilnya, tabel hotel tadi dan juga tabel migration. Ada dua di sini hasilnya. Setelah kita klik tabel hotel, nah ini adalah tadi field yang kita isi, ada ID, room, description, dan price. Kemudian selanjutnya kita pergi ke model, dimana model ini adalah digunakan untuk melakukan koneksi dan query ke database. Kita pergi ke model. Nah, model. Kemudian di sini kita buat lagi baru, klik new, lalu namanya adalah di sini saya hotel.php sudah dibuat. Nah, kemudian setelah itu ketikkan pertanyaan seperti ini sampai di variable array, dan di sini adalah isinya dari array itu adalah field tadi, room. Yang diisi di sini adalah room, description, dan price. ID-nya tidak perlu diisikan. Selanjutnya kita pergi ke controller yang letaknya ada di http controller. Lalu di sini buat lagi baru, namanya di sini saya kasih nama hotel controller. Saya sudah bikin. Nah, di sini ikuti codingnya seperti ini sampai sini dulu.
nanti saya jelaskan selanjutnya. Nah, di sini harus diperhatikan ya, harus seperti ini. Hotel. Di sini ada kelas hotels control adalah nama dari yang kita buat di sini. Ini dia. Kemudian seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat routingnya. Nah, di sini ketikkan ini. Nah, setelah diketik, biarkan dulu saja. Nah, setelah itu saya di sini ada ini. Ini apa ini? Codingan seperti ini. Codingan seperti ini ada cuma untuk sintaks sederhana untuk mengecek apakah si router ini berhasil atau berjalan. Jadi ketikkan codingan seperti ini. Hello Lumen ini nanti adalah slash untuk setelah 8000. Nanti ini adalah return, ini adalah nanti keluarannya seperti apa. Sintaks sederhana untuk mengecek saja ya yang ini. Kita coba cek ya. Nah, tadi 8000 terus slashnya itu tadi kan adalah Hello Lumen. Nah, seperti ini tulisannya. Seperti ini sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan membuat CRUD. Kita ke text editor lagi. Kemudian kita pergi ke controller di sini. Nah, fungsi yang di sini adalah fungsi untuk CRUD. Pertama sini ada ini. Sampai sini ya. Nah, di sini ada fungsi ini untuk post atau create data baru. Kita lihat lagi di sini root web. Lalu kita masukkan ini hotel post, hotel control store. Karena tadi di sini kan kita store yang ini. Nah, ini store. Nah, lalu kemudian selanjutnya ini ada public show. Nah, ini untuk show yang ini masukkan juga sampai sini ya teman-teman, sampai sini. Nah, kemudian selanjutnya yang update. Nah, ini kita lagi di web. Yang update itu ini ada put. Kemudian ada destroy ini untuk delete. Kodenya seperti ini. Kita lagi di web, lalu pasang routernya seperti ini. Router delete, hotel ID, destroy. Nah, kemudian fungsi dari ada slash hotels dan slash hotel slash ID. Slash hotel itu berarti untuk ke semua tabel. Untuk kalau slash hotel slash ID adalah untuk di tabel hotel, lalu ID yang nomor berapa. Nah, seperti itu. Baik, kita coba contohkan di Postman. Kita mau coba untuk yang pertama adalah yang post atau yang store. Nah, di sini kita pilihnya yang form data ya di sini ya. Lalu kita masukkan di sini misalkan deluxe. Lalu di sini harganya kita tulis saja di sini. Nah, 3 juta ya, 3 juta. Lalu kita send. Nah,
di sini sudah terinput kan, seperti itu teman-teman. Misalkan kita menginput lagi di sini, misalkan dan servis tambahan seperti itu, harganya misalkan lebih mahal lagi seperti ini. Misalkan kita send, nah sudah terinput seperti ini, begitu. Kemudian untuk yang get yang ini get, nah, kemudian kita mau coba yang get ya, get sini tadi kita pakainya get. Di sini get hotels, coba kita kirim. Nah di sini ada ya, tuh 1 2 3, sudah ada 3 data di sini. Nah itu untuk semua. Nah, bagaimana kalau untuk yang tabel keberapa dan ID di tabel hotel ID keberapa? Cara misalkan kita hotel ID kedua, lalu kita send, maka yang tabel adalah ID kedua, seperti itu teman-teman. Kemudian kita coba bagaimana lihat yang update. Nah update berarti itu gunakan put, berarti kita pakai put. Nah untuk update kita pilihnya yang ini, kemudian yang mau diupdate adalah kita contohnya yang tabel hotel pada ID kedua, kita ganti saja ininya, misalkan jadi seperti ini, lalu kita send, maka di sini situ nama ruangan sudah berubah teman-teman, seperti itu. Atau nah, kemudian atau untuk yang delete ya, delete. Nah yang delete ini kita coba postman, kita pilih yang delete. Kita mau delete yang kedua, maka kita tinggal send. Nah sudah di delete successfully. Nah sekarang kita coba cek lagi dengan get, apakah masih ada yang nomor 2. Kita tes, dan ternyata not found, berarti sudah tidak ada. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang mau buat Lumen negotiation, respon negotiation. Jadi yang kita si function index ini kita update, jadi tampilannya jadi seperti ini, ada tambahan asep header, terus ini seperti ini. Nah lalu di asep header nanti dikasihnya application JSON dan juga application XML, jadi supaya yang bisa dibaca adalah JSON dan XML. Jadi kita sekarang setelah ditulis seperti ini, kita coba di postman. Nah sekarang coba kita jalankan ya, kita get. Oh iya, tadi sudah di save kan, sudah ya. Sekarang kita send. Oh ini sebentar. Oke teman-teman, sekarang kita mau bikin Lumen respon negotiation. Jadi yang kita update ini function indexnya, jadi seperti ini. Nah seperti ini ya. Lalu pada bagian ini ada asep header. Asep header nanti adalah bagian untuk menerima, dimana yang diterima nanti adalah aplikasi JSON dan juga XML.
Selain sisanya seperti ini. Lalu kemudian responnya jika selain JSON dan XML maka akan not acceptable. Oke, kita coba di Postman. Ini kita di body sekarang. Kita send. Nah, tulisannya not acceptable karena belum pada bagian headernya belum kita accept. Nah, sekarang coba kita ke bagian header. Di bagian accept ini kita centang. Nah, kalau bagi teman yang belum ada isinya, tinggal diisi dengan kata accept, lalu pada value-nya kasih application JSON. Lalu kita coba ya sekarang teman-teman. Nah, sekarang bisa. Kemudian kita coba dengan application XML. Nah, kita coba. Berhasil juga, tapi tampilannya ternyata masih sama seperti JSON tadi karena belum disetting pada codingan di sininya. Jadi kita akan setting formatnya. Baik teman-teman, tadi kan kita sudah lihat saat kita pakai format JSON dan XML tidak berubah keduanya. Nah, jadi sekarang kita mau membuat set format response. Jadi kita ubah sedikit tampilannya ini tadi di function index seperti ini. Jadi kita gunakan ini syntax XML ini seperti ini. Nah, setelah gunakan syntax seperti ini, kita sekarang coba lagi di sini ya, Postman. Kita coba yang JSON. Nah, tampilannya seperti ini kan. Nah, tampilan JSON. Kemudian kita pakai yang XML. Dan tampilannya pun berubah. Jadi seperti ini, seperti HTML. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjutkan di mana kita akan membuat create. Di sini yang kita update sekarang adalah function store-nya. Jadi seperti ini. Ya. Nah, setelah itu jangan lupa untuk di-save. Setelah di-save baru kita ke Postman. Nah, di sini pada bagian header kita tambahkan content type seperti ini. Kemudian pada value-nya kita berikan application JSON. Nah, kemudian setelah itu kita pergi ke body. Pada body kita pilih raw, bukan form data. Lalu kita pilih di sininya adalah post. Kemudian kita coba kita ganti sekarang ya, kita masukkan baru lagi. Nah, kemudian setelah itu kita tulis lagi seperti tadi, pakai kutip. Oh iya. Kalau untuk integer jangan pakai kutip ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba.
sudah berhasil menginputkannya dan sini sudah terinput, berarti sekarang sudah beres. Nah, sekian tutorial untuk membuat web service dengan Lumen. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.